Pemirsa, saat ini kita juga sudah terhubung dengan mantan staf khusus Menteri ESDM Said Didu. Selamat malam Pak Said Didu. Selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Dengan Andi Rahmi di sini. Pak Said, bagaimana Anda melihat keputusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini? Ini sebuah keputusan yang berani, bukan begitu Pak? Saya justru agak prihatin terhadap kekurang telitian pembantu Bapak Presiden dalam mengambil keputusan yang sangat strategis, pengangkatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Saya justru prihatin dan terhadap apa yang dialami oleh Pak Archandra. Karena mungkin saja ketidaktahuan beliau sehingga mengalami masalah ini. Jadi menurut saya jangan lagi menambah pembantu-pembantu presiden, jangan lagi menambah korban orang baik hanya karena ketidaktelitian. Jadi saya berharap bahwa keputusan-keputusan lain yang diambil tidak seperti ini juga, sangat tidak teliti, sangat ini menjadi cerminan bagi dunia usaha, cerminan bagi siapapun bagaimana kita mengelola negara ini. Ya Pak Said Didu, selama masa jabatannya yang cukup singkat yaitu kurang lebih 3 minggu dari 27 Juli sampai 16 Agustus 2016, sepanjang pengamatan Anda, apakah sudah ada keputusan-keputusan yang strategis yang sudah diambil oleh Menteri ESDM? Saya lihat belum ada. Tapi saya juga mengamati sih pada saat beliau masuk, saya memperhatikan bahwa beliau, orang-orang sekeliling beliau itu jauh berperilaku sebagai lebih menteri daripada menterinya. Jadi saya memang agak was-was pada saat melihat menterinya nanti bisa-bisa dibelokkan oleh orang yang merasa lebih paham ESDM daripada menterinya. Baik, jika demikian, maka sosok seperti apa yang menurut Anda cocok untuk menduduki posisi Menteri ESDM karena saat ini posisinya dijabat ganda oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan? Saya pikir tetap yang dikatakan bahwa di Kementerian SDM itu persoalan teknis itu bukan masalah. Semua ahli udah paham, ahli listrik ada, ahli tambang ada, ahli migas ada. Yang selalu masalah adalah bisakah kita menemukan orang yang betul-betul bekerja hanya untuk kepentingan sektor SDM dan kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik. Bahkan saya pernah menyatakan bahwa carilah Menteri SDM yang berani melawan apabila ditugaskan menjadi tanda kutip bendahara umum kekuasaan. Saya ulangi, carilah menteri yang berani menolak apabila ditugaskan menjadi bendahara umum kekuasaan. Ini maksudnya seperti apa nih Pak, bendahara umum kekuasaan ini apa? Ya, pahamlah bahwa jangan sampai semakin mendekati lagi pemilu, itu orang-orang berkekuasaan telah ikut lagi menentukan kebijakan-kebijakan strategis yang ada di Kementerian SDM. Kita tahu semua pembubaran Petral itu selalu menjadi arena negosiasi dalam rangka kepentingan politik. Dan yang lain juga demikian. Saya banyak paham dan saya katakan sektor SDM itu adalah sektor yang paling mudah menjual belikan kebijakan. Baik Pak Said Didu, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini, namun saya harus ulangi sekali lagi konferensi pers yang berlangsung di Istana Negara sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat tadi yang disampaikan oleh Mensesnek Pratikno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang saya hormati,
menyikapi pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan status kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Archandra Tahar. Dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Archandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan menunjuk Saudara Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menteri ESDM sampai dengan diangkatnya Menteri ESDM definitif. Demikian pengumuman kami sampaikan untuk diketahui secara luas. Atas perhatiannya kami sampaikan banyak terima kasih. Jadi ini efektif diberhentikan mulai besok pagi, karena ditetapkan malam ini. Saya kira semuanya sudah jelas. Mau bertanya ini dari berbagai pernyataan kan ini dihubungkan dengan masalah hukum. Apakah Presiden memberhentikan ini secara hukum atau secara politik, Pak? Saya kira pernyataan tadi sudah cukup jelas dengan mempertimbangkan berbagai hal dari berbagai dimensi. Saya kira untuk jelasnya nanti akan dielaborasi lagi lain waktu. Saya kira nanti masih prosesnya lebih lanjut. Ya, saya kira sudah jelas. Saya kira gitu, Pak Chandra. Oke, terima kasih. Pak Said Didu, bagaimana masukan Anda agar peristiwa seperti ini tidak lagi terulang di masa yang akan datang, dan juga bagaimana agar kita bisa mencapai apa yang dicita-citakan, yaitu salah satunya adalah ketahanan energi khususnya di sektor ESDM, Pak Said Didu? Saya pikir cara untuk menghindari terjadinya adalah pemerintah harus betul-betul bekerja dengan sistem pemerintahan yang ada. Banyak sekali orang berpendapat, menyatakan bahwa terlalu banyak kelompok di sekitar Bapak Presiden yang tidak dalam sistem. Nah, sebenarnya sistem birokrasi itu sangat gampang untuk mengecek semuanya. Karena data secara lengkap di birokrasi puluhan tahun lama akan lengkap. Jadi saya pikir ini pengalaman baik, dan menurut saya ini harus digunakan pemerintah untuk mengecek betul agar apakah sistem pemerintahan ini berjalan dengan baik sesuai dengan sistem yang ada, ataukah ini memang ada pihak lain yang bekerja di luar sistem. Nah, menurut saya ini waktunya mengevaluasi, karena saya katakan apabila pemerintah bekerja di luar dengan sistem, maka itu adalah pekerjaan ad hoc dan sangat sulit dipertanggungjawabkan. Saya yakin apabila sistem digunakan dengan baik, pasti BIN terlibat, pasti Kementerian Luar Negeri terlibat untuk menseleksi apakah orang ini memenuhi ketentuan untuk diangkat jadi menteri atau tidak. Jadi saya punya keyakinan betul bahwa sistem ini tidak berjalan. Sistem tidak berjalan, mungkin ada kelompok tertentu yang di sekitar kekuasaan yang menginginkan orangnya jadi tanpa, dan dia melupakan bahwa ternyata ada persyaratan untuk menjadi menteri. Gitu. Terima kasih banyak Pak Said Didu atas kebersamaannya dan juga masukannya untuk Berita 1 TV pada malam hari ini. Terima kasih banyak, selamat malam.